yang berjudul Keseimbangan di Pasar Uang. Sebelum kita masuk ke pengertiannya, pasti kalian sudah semua tahu kan apa itu pasar? Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi dan tempat bertemunya penjual dengan pembeli. Sedangkan pasar uang merupakan tempat terjadinya transaksi antara perusahaan yang mengalami surplus dana dengan perusahaan yang mengalami defisit dana. Fungsi pasar uang yaitu yang pertama sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Jangka pendek yang dimaksud yaitu 1 tahun. Yang kedua sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan yang melakukan investasi. Dan yang ketiga sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek pada perusahaan Indonesia. Pelaku pasar uang yaitu yang pertama bank, yang kedua yayasan, yang ketiga dana pensiun, yang keempat lembaga pemerintah, yang kelima lembaga keuangan lain, dan yang terakhir individu masyarakat. Keseimbangan di pasar uang dikenal dengan istilah money market equilibrium, merupakan keseimbangan antara permintaan uang dengan penawaran uang yang beredar di masyarakat. Permintaan uang atau liquidity preference merupakan keseluruhan jumlah uang yang diminta oleh masyarakat. Penawaran uang merupakan keseluruhan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan di pasar uang yaitu tingkat permintaan uang dan penawaran uang oleh masyarakat dalam suatu. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan di pasar uang yaitu tingkat permintaan uang dan penawaran uang oleh masyarakat dalam suatu perekonomian. Sedangkan permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dalam suatu perekonomian. Lebih banyak pendapatan berarti lebih banyak transaksi dan permintaan uang pun meningkat. Dalam money market equilibrium konvensional pasar uang akan berada dalam keseimbangan apabila jumlah penawaran uang sama dengan jumlah permintaan. Sedangkan money market equilibrium dalam ekonomi Islam yaitu pasar uang juga berada pada keseimbangan apabila tingkat permintaan sama dengan tingkat penawaran uang oleh masyarakat. Permintaan uang atau liquidity preference oleh masyarakat didasarkan oleh 3 motif, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Dalam ekonomi Islam, motif yang mendasari tingkat permintaan uang oleh masyarakat berbeda dengan motif pada ekonomi konvensional. Seperti yang disampaikan oleh Midweli, hanya ada 2 motif yang mendasari tingkat permintaan uang dalam Islam, yaitu motif berjaga-jaga dan motif transaksi. Dengan 2 motif ini jelas bahwa permintaan uang untuk tujuan spekulasi sebagaimana yang dikemukakan Keynes tidak ada dalam Islam, karena hal tersebut diharamkan. Tingkat permintaan uang dalam ekonomi Islam dipengaruhi oleh faktor tingkat pendapatan dan ekspektasi return dari financial asset. Ekspektasi return yang tinggi dari financial asset akan menyebabkan uang kurang bermanfaat jika hanya dipegang dan tidak diinvestasikan. Dari gambar di atas, grafik A yang menunjukkan perubahan keseimbangan pada pasar uang, di mana ketika pendapatan mengalami kenaikan sebesar Y1 ke Y2, maka akan mengakibatkan menaikkan permintaan uang, sehingga kurva MD bergerak ke kanan. Hal ini juga mengakibatkan kenaikan tingkat bunga dari N ke R2. Dan tampak terlihat pada gambar berikut ini menunjukkan bagaimana pengaruhnya kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral
terhadap tingkat bunga dan pendapatan nasional.